في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada. Ada pemahaman yang perlu kita tegaskan dan kita terangkan kepada manusia semua, bahwa dakwah itu samakah dengan tabligh, atau orangnya disebut dengan mubaligh, samakah dengan guru, samakah dengan khatib, atau samakah dengan orang memberikan pemahaman atau pembelajaran. Nah, ini kita akan coba menjelaskan kepada kita semua. Dakwah itu pada satu sisi dia adalah ajaran pokok dalam Islam. Dalam hal ini dia sebagai subjek. Pada aspek lain, dakwah itu adalah sebagai tugas atau profesi manusia yang beriman. Karena dia mengajak, membawa orang lain ke dalam Islam. Nah, siapa saja yang masuk dalam kategori dia disebut berdakwah itu. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang bisa disebut bahwa seseorang itu telah berdakwah. Yang pertama disebut dengan al-ulama. Siapa itu? Orang yang berpengetahuan khusus dalam bidang ilmu agama. Maka dalam konteks ini dia disebut ulama. Siapa ulama itu? Adalah orang yang berada di atas segala golongan dan berada di mana saja. Tidak mengklaim dirinya dari satu kelompok tertentu, tapi ia adalah menyuarakan kepentingan Islam dan dia berada di atas segala golongan. Dan dia tidak masuk dalam satu kelompok. Walaupun ulama itu terdiri dari kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Yang kedua adalah da'i, yaitu orang yang mengajak manusia kepada Islam, yang mereka berada di mana-mana. Dia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Namanya ad-da'i. Dan yang ketiga itu adalah mubaligh. Siapa itu mubaligh? Orang yang bertugas menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, tapi ia mempunyai kemampuan dan mempunyai kapasitas terbatas. Tidak seperti ulama dan tidak seperti da'i. Apa keterbatasannya? Dia menyampaikan sebatas ilmu yang dimilikinya. Misalnya dia seorang ahli fikih, dia menyampaikan keahlian fikih dan hal yang terkait dengan fikih itu. Dia punya profesi keahlian dalam bidang tafsir atau hadis atau filsafat atau tasawuf atau at-tauhid. Dia punya otoritas tapi tidak mempunyai keilmuan secara holistik, tidak mempunyai keilmuan yang secara komprehensif tentang Islam, tapi dia lebih spesifikasi dalam keilmuan keislaman yang terbatas. Namanya mubaligh. Nah, di Indonesia
ada mubalik dari Muhammadiyah, ada mubalik dari NU, ada mubalik dari Tarbiyah Perti, ada mubalik dari Al-Wasliyah, ada mubalik dari Salafi, ada mubalik dari Jamaah Tabligh, ada mubalik dari Ikhwanul Muslimin, ada mubalik dari partai, misalnya ini mubalik partai dari mubalik P3, ini mubalik Golkar, ini mubalik PKS, ini mubalik PBB dan seterusnya. Jadi dia lebih mengkerucut, dia lebih kecil lagi. Lalu ada namanya khatib, yaitu orang yang menyampaikan Islam kepada orang lain, tapi mempunyai waktu yang terbatas, yang khusus hanya usikum wa iyaya bitaqwallah. Dia hanya menyampaikan dalam bentuk metode wasiat. Dia tidak sebagai guru, dia tidak sebagai penguasa, dia tidak sebagai peeksekusi, tidak. Tapi dia memberikan usikum wa iyaya bitaqwallah. Dia tugas untuk menyampaikan wasiat kepada orang yang hadir. Ada namanya ustadz atau disebut dengan guru. Apa itu guru? Dia menyampaikan Islam sebatas materi, dengan ada ukuran, dengan ada kurikulum, dengan ada silabus yang membimbing dia secara sistematis mengajak manusia kepada Islam. Apa namanya? Dia menyampaikan Islam itu secara bertahap dan kontinuitas. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada terakhir namanya khutobah, tukang ota. Dia mengota, dia bercerita apa saja bisa, itu namanya al-khutobah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam Islam disuruh oleh Allah itu berdakwah. Apa itunya? Dia menyampaikan Islam kepada semua manusia. Dia berada di atas segala golongan. Dia tidak di mana-mana, tapi ada kemana-mana. Menyampaikan Islam kepada manusia agar manusia baik kehidupannya dunia dan akhirat. Semoga kita dapat memahaminya dan bermanfaat adanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.